Halo semua, selamat datang di video edukasi perpajakan. Betul, topik kita adalah pajak alat berat, terutama dalam konteks penyewaan dan proyek konstruksi. Yuk kita mulai. Kenapa sih pajak alat berat ini penting? Nah, dulunya alat berat tidak dikenai pajak kendaraan bermotor karena tidak digunakan di jalanan umum. Namun, faktanya alat berat memiliki nilai tinggi dan berperan besar di sektor konstruksi, pertambangan, dan perkebunan. Maka dari itu, muncullah pajak alat berat sebagai sumber baru pendapatan asli daerah. Untuk menerapkan pajak alat berat ini dibutuhkan yang namanya dasar hukum. Dasar hukum pajak alat berat tercantum dalam pasal 15-20 Perda nomor 1 tahun 2024 serta UU nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pajak ini sah dan mengikat serta dilandasi asas keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi. Selanjutnya, siapa saja sih yang dikenakan pajak alat berat ini? Yang dikenakan pajak adalah alat berat yang dimiliki atau dikuasai pemilik atau pengguna, baik individu maupun badan usaha, menjadi subjek dan wajib pajak. Alat berat ini termasuk ekskavator, bulldozer, kren, dan sejenisnya. Namun, ada pengecualiannya nih. Pajak alat berat tidak dikenakan pada alat berat yang dimiliki oleh pemerintah pusat atau daerah, TNI dan Polri, serta perwakilan asing atau lembaga internasional yang mendapat fasilitas bebas pajak. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Farhan Fakirin. Tarif PAB adalah 0,2% dari nilai jual alat berat. Nilai yang ditentukan berdasarkan harga pasar pada minggu pertama bulan Desember tahun sebelumnya. Penetapan ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan ditinjau setiap 3 tahun. Pajak dikenakan selama 12 bulan berturut-turut dan dibayar di muka, artinya saat alat berat dimiliki atau dikuasai secara sah, maka saat itulah pajaknya mulai dikenakan. Kalau alat berat disewakan, tetap kena PAB. Kenapa? Karena pajak dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan, bukan pemakaian langsung. Walaupun alatnya dipakai pihak lain, kepemilikan tetap di tangan penyewa pemilik. Selain PAB, pemilik alat berat juga harus memperhatikan pajak penghasilannya. Jika disewakan, maka terkena PPh pasal 23 sebesar 2% dari nilai sewa. Jika UMKM, maka bisa terkena PPh final dengan tarif 0,5%. Jika dipakai sendiri untuk proyek konstruksi, maka penghasilannya kena PPh final jasa konstruksi. Contohnya, PT Maju Jaya punya 5 unit ekskavator dengan masing-masing bernilai 2 miliar rupiah. Jadi untuk penghitungannya, total nilai sama dengan 10 miliar dikali 0,2% sama dengan 20 juta per tahun untuk PAB. Kalau disewakan 100 juta rupiah per bulan, penyewa harus potong PPh pasal 23 dengan nilai 2 juta rupiah per bulan. Jadi, dua pajak berjalan paralel, yaitu PAB dan PPh. PAB memberi manfaat besar bagi daerah, terutama dalam membiayai infrastruktur. Tetapi, tantangannya adalah pengawasan dan pendataan alat berat yang mobilitasnya tinggi dan tidak punya plat nomor seperti kendaraan bermotor biasa. Jadi, dari apa yang telah kami sampaikan sebelumnya, dapat kami tarik kesimpulan yaitu pajak alat berat sangat penting untuk pembangunan daerah. Disewakan atau dipakai sendiri, tetap wajib bayar pajak. Dan jangan lupa,
penghasilannya juga dikenai pajak penghasilan. Semoga materi ini bermanfaat buat kamu yang sedang belajar atau terjun langsung di dunia konstruksi dan alat berat. Patuhi kewajiban pajak, karena itu bukan beban, tapi kontribusi buat negeri. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Bye-bye.